Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة أهل السماوات وأهل الأرض وعافنا والتف بنا في أمورنا كلها وأجر يا رب الفلك الخفيف في أمورنا وأمور المسلمين وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Takmir segenap takmir Masjid Baitus Salam, dan juga Bapak Mudin, hadirin wa hadirat, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di dalam acara yang sangat mulia. Walaupun dibuat sederhana mungkin, tapi acara Maulid peringatan Nabi Muhammad sallallahu kelahiran Nabi Muhammad itu adalah acara yang sangat mulia dan sangat istimewa. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu qasidahnya, beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid. Tidak ada perkumpulan yang menyerupai atau sehebat perkumpulan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Karena itu kita berada di dalam acara yang sangat istimewa, walaupun sederhana, tapi dengan harapan mudah-mudahan dengan acara yang istimewa ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di malam yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan kesehatan, keafiatan, iman dan Islam kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kedawan harus yang gelam. Nggih, Pak? Hah? Kan pun mulai maghrib ya. Mulai maghrib mah mangane nopo maulite? Kita insya Allah nggak panjang lebar. Kita tahu di dalam beberapa maulid, baik itu di dalam maulid Diba, di dalam maulid Simtud Durar, dan maulid-maulid yang lainnya, itu ada kalimat yang sama. Kalimat yang sama, yaitu kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqah. Masya Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqah.
Dalam maulid yang lain dikatakan khuluqan wa khalqan. Jadi beda tipis. Yang satunya mendahulukan khalqan wa khuluqan, yang lainnya khuluqan wa khalqan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang terbaik. Apanya yang terbaik? Ciptaannya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Jadi terbaik, gak ada yang menyamai. Semuanya rata-rata di bawah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah jelas beliau bersabda di dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Beliau bersabda, innama bu'ithtu, hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti yang menyempurnakan itu adalah terbaik. Bukan berarti yang lain buruk. Semuanya baik. Tapi karena Nabi Muhammad penyempurna, sehingga Nabi Muhammad yang mengkompliti segalanya. Yang ada kekurangan di sana di sini itu diisi oleh Nabi Muhammad. Ibarat bangunan, ada tukang pertama. Mungkin ganti tukang, mungkin juga ganti tukang. Ujung-ujungnya yang terakhir, yang finishing, itu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dari tukang ke tukang. Benar ya? Kan gitu ya? Pasti itu, namanya finishing, makanya butuh biaya lebih besar dari segalanya. Kenapa? Menutupi, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dari tukang-tukang sebelumnya agar terlihat sempurna itu bangunan. Begitu juga Nabi Muhammad. Akhlak ini patut kita contoh, patut kita tiru, patut kita teladani, bukan hanya dipelajari atau bukan hanya diketahui. Akan tetapi untuk menjalankan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, itu tentunya tidak mudah, tak gampang. Tapi akhlak itu yang dapat membuat kita unggul walaupun ibadahnya nggak banyak. Ngapunten itu. Kalau sekarang ini orang itu lebih seneng banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, atau yang lain sebagainya, tapi kurang memerhatikan dan peduli kepada akhlak. Yang muda tidak sopan dengan yang tua, atau yang tua mentang-mentang kepada yang muda. Dan itu terjadi. Padahal kalau kita lihat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada yang muda untuk menghormati yang tua untuk merahmati, menyayangi yang muda. Kalau tidak terjadi hal tersebut, maka ia dikeluarkan dari kelompoknya Nabi Muhammad. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari kelompokku, bukan dari golonganku, orang yang tidak merahmati anak yang lebih kecil, yang lebih muda, dan yang muda tidak menghormati yang tua. Lah kalau kita hanya peduli dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya zikir, tapi kurang perhatian dengan akhlak, semuanya itu sia-sia, kurang berharga. Diceritakan
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang memuji seorang perempuan yang ahli ibadah. Ibadahnya hebat. Malamnya bangun, paginya puasa. Yang mriki wonten nggak? Jumpa Rejo. Hah? Kata sing tilem apa kata sing poso? Hah? Ini setiap malamnya bangun dan setiap harinya puasa. Sing poso Senin Kemis saya wis hebat. Apalagi bangun bisa setiap hari. Ini setiap hari. Ini sahabat ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, innaha lasuwamah wa guwamah. Wahai Rasulullah, perempuan ini ahli puasa, ahli qiyamul lail. Lalu sahabat itu melanjutkan, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi sayang ya Rasulullah. Eman Kanjeng Nabi. Perempuan ini walaupun ahli puasa, ahli qiyamul lail, akan tetapi sering mengganggu tetangganya. Khususnya sama lisannya. Jadi sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa jawaban Nabi? Setelah dijunjung tinggi ahli puasa, ahli qiyamul lail, sayangnya ia selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Katanya Nabi apa? La khaira fiha wa hiya finnar. Perempuan itu gak ada kebaikannya, gak punya kebaikan. Padahal nyata setiap malam bangun, mungkin sholat yang dilakukan, mungkin membaca Al-Quran, mungkin beristighfar, mungkin berdoa, memohon kepada Allah. Paginya puasa, tapi katanya Rasulullah Pak, la khaira fiha, dan duit keapian, tidak punya kebagusan. Lalu di mana katanya Rasulullah? Wahiyya finnar, tempatnya dia di neraka. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan semuanya kebaikan kalau tidak didampingi dengan akhlak yang baik percuma. Karena itu kita harus lebih mengutamakan akhlak agar kebaikan kita walaupun sedikit itu sangat berharga. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk berakhlak yang baik. Sekalipun kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Dalam hadisnya Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sebagian ulama mengatakan artinya apa? Amilin nas kama tuhib an yu'amilakan nas. Bermuamalah kepada orang sebagaimana kamu ingin orang bermuamalah baik, bermuamalah kepada kamu. Jadi yang dijalankan oleh Nabi dalam kehidupannya itulah yang harus kita tiru. Kita ini dicaci orang kapan sih? Insya Allah kita dicaci orang itu kalau kita melakukan kesalahan. Entah kita sengaja ataupun tidak. Ono sing itu gara-gara ya ulah kita. Tapi kadang kita sadar kalau kita melakukan kesalahan, kadang kita nggak sadar. Tiba itu, wow. Dan itu nggak setiap saat, nggak setiap hari. Mungkin 1 minggu beberapa kali. Mungkin 1 bulan beberapa kali. Mungkin setahun beberapa kali.
Lah sedangkan Nabi bukan setiap sepekan sekali atau seminggu beberapa kali, bendino. Setiap hari, tidak lepas dari cacian, tidak lepas dari hinaan, tidak lepas dari fitnahan. Tapi Nabi, pernah kita dengar bahwa Nabi membalas mereka? Pernah kita dengar Nabi mencaci mereka? Enggak. Di dalam Maulid Diba itu disampaikan, in udhiya ya'fu wala yu'aqib, in khusima yasmut wala yujawib. Nabi itu kalau diganggu, difitnah, dicaci, yasmut, ya'fu, memaafkan Nabi. Ini untuk mengulang, mungkin ceritanya sering kita dengar. Nabi ketika berangkat ke masjid atau kemana, itu mesti ada orang non-muslim yang duduk anteng selalu ganggu Nabi dengan melempar kotoran atau melempar batu dan yang lain sebagainya. Tapi di saat orang itu absen, satu hari absen, Nabi nyari awak-awakan lewat uang ini ono, alhamdulillah lego. Dan diiringi doa, diiringi donga, mudah-mudahan pompo. Kan ono ketepaan, uang ini ono, didongakno mudah-mudahan pompo. Lek Nabi ndak, orangnya nggak ada, dicari kemana fulan. Padahal satu, bukan Islam. Bukan Islam. Mengganggu Nabi dimaafkan. Yang kedua, ganggu. Bukan sesekali ganggunya, bendino. Setiap hari ganggu. Tapi dicari sama Nabi, kemana? Ada yang tahu sakit ya Rasulullah? Nanti habis sholat antarkan saya ke rumahnya. Si koholu Nabi dan ngomai. Setelah sholat minta diantarkan ke rumahnya, dok pintu. Wah, yang dia ketakutan. Wah, tuh kata balas dendam ini. Pas awakku remek ngene. Iki lek diantem ya aku rubuh. Takut dia mau buka, takut. Buka ndak yo. Diktok-tok lagi. Siapa? Muhammad. Bingung dia mau buka. Takut diantemi, awakku iki remek. Ndak dibuka. Yo, ono apa iki? Akhirnya dibuka. Setelah dibuka, Nabi dengan senyum bertanya, "Ada apa denganmu? Sakit?" Ini tadi penuh dengan kebencian kepada Nabi Muhammad. Lihat responnya Nabi, akhlaknya Nabi yang mulia, yang baik, yang memaafkan kesalahan orang tersebut. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi, "Aku kira engkau datang ke sini untuk membalasku. Tapi apa yang ada dalam pikiranku tidak sama. Ternyata engkau datang ke sini untuk menjengukku, untuk menanyai keadaanku." Saat itu juga langsung masuk Islam. Memaafkan kepada siapa? Orang. Jangankan dia yang hanya melempari Nabi, yang membunuh pamannya, saudara susonnya. Siapa kira-kira? Pak, siapa kira-kira Pak? Bu, siapa kira-kira Bu? Pamannya Nabi, saudara susonnya Nabi. Siapa kira-kira? Mboten semerapin ya. Mungkin sih bagi-bagi duit bendino sapa? Hafal kabeh jelas. Pamannya Nabi sekaligus saudara susonnya Nabi itu adalah Hamzah. Tahu Hamzah? Hamzah bin Abdul Muthalib, saudara ayahnya Nabi.
Ayahnya Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, punya saudara namanya Hamzah. Hamzah ini saudara ayahnya Nabi alias pamannya, juga saudara susonnya Nabi. Karena pernah sama-sama menyusu dari satu perempuan. Sehingga saudara suson. Sayyidina Hamzah dibunuh di peperangan perang apa? Wadah. Iki lah ibu-ibu film apa? Film apa sing aku saiki? Hah? Film Andini atau RCTI apa biasa ya? Pertama melek gitu aneh. Di peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah terbunuh di peperangan Uhud. Siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah? Wahsy. Wahsy itu kalau sekarang mungkin bahasanya itu penembak jitu. Ya, penembak jitu kalau bahasa sekarang. Kalau dulu tidak ada tembak. Main tombak atau panah. Ini kalau melempar anak panah, melempar tombak atau melepaskan anak panah, itu tidak pernah meleset. Titis. Jadi disewa hanya untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Oleh Hindun. Kenapa? Karena Hindun ini marah kepada Sayyidina Hamzah karena telah membunuh ayahnya dan saudaranya. Saudaranya dibunuh, ayahnya dibunuh di peperangan Badar. Nah, di peperangan Badar dibunuh. Dendam Hindun nyewa Wahsy hanya untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi setelah beberapa lama Wahsy masuk Islam. Masuk Islam Wahsy. Nabi nggak menuntut Wahsy, tidak juga mencaci Wahsy. Maafkan sama Nabi. Padahal membunuh pamannya sekaligus saudara susonnya. Ya'fu. Memaafkan. Kalau difitnah, yasmut, diem Nabi. Nggak pernah klarifikasi Nabi. Kalau difitnah, nggak pernah klarifikasi. Kalau kita kan kalau difitnah, bingung klarifikasi. Klarifikasi sana, klarifikasi sini. Kalau Nabi nggak diem. Difitnah, diem Nabi. Kalau kita nggak bersalah, kemudian muncul fitnah, nggak perlu kita klarifikasi. Kenapa? Orang akan tahu dengan sendirinya. Justru ketika kita klarifikasi, itu tanda tanya. Tanda tanya, kenapa? Mungkin benar, tapi dia ingin membuat ceritanya berbeda. Kalau kita diam, walaupun orang tadinya mencaci kita dengan fitnahan itu, tapi kalau kita diam, ke depannya akan terbongkar. Mau tidak mau. Karena itu Nabi in khusima yasmut wala yujawib. Kira-kira kok gini, antep apa betul? Hah? Sulit apa mudah? Ringan atau berat? Ampun. Ini padahal kita tidak kena tempelengan. Tidak kena jotosan, tidak kena itu. Kalau para ulama terdahulu, mereka yang meneladani Nabi, tempeleng tangan, mari diidoni mari. Tapi tidak bales. Oh, kita naik motor atau naik mobil diidoni ngono ae. Tuh kena motore atau luput mandek. Meso-meso, WhatsApp mandek kon. Rame. Padahal ndak kena wongi. Kuwi ku meso-meso. Lah para ulama itu ditempeling. Zaman dulu tempeling, ndak balas. Imam Ibrahim bin Adham, ada satu orang itu diingatkan oleh Imam Ibrahim bin Adham, tapi dia dalam keadaan tidak terkontrol, akhirnya nempeleng Imam Ibrahim bin Adham. Dia nggak tahu kalau ini Imam Ibrahim bin tempeleng kanan. Mari kalau ditambahi tempeleng kiri. Ada orang dari jauh, dulu cewani ini wong iki.
Lah ibaratnya saiki kiai, lho, cek wani ini hari kiai ditembeling. Dari jauh. Langsung orang itu didatangi. Mas. Sampai emang kok cek enak nembeling. Lho apa? Mana sati wong iku? Lho, sampean mboten kenal ta? Mboten. Niku Imam Ibrahim bin Adham langsung merasa bersalah dia. Waduh, ulama sing nak tembeling. Dia tahu hanya nama, tidak kenal orangnya. Enggak. Zaman ben ana foto. Lah saiki kan aku durung teko sampean wis ndelok wajahku. Ngantengan di. Foto nambah asline. Hah? Ngantengan asline ta. Sudah bisa lihat fotonya. Kalau dulu nggak bisa tahu nama, nggak tahu orangnya, langsung datang dia minta maaf. Ketika datang kepada Imam Ibrahim bin Adham minta maaf, kata Imam Ibrahim bin Adham, sudah aku maafkan. Tempelengan kamu yang pertama sebelum kamu nempeleng yang kedua. Jadi tempelengan yang pertama sudah dimaafkan sebelum nempeleng yang kedua. Kayak kita. Hitung turunan musuhan. Ini tempeleng. Lah ini meneladani Nabi itu nggak mudah, sulit, tapi itu yang diperintahkan Nabi. Kalau kita sudah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang itu dipujikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad di dalam ayat Al-Quran, wa innaka la ala khuluqin azim. Tinggi derajat kita. Bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita punya amalan yang kecil, punya amalan yang sedikit, tapi karena akhlak mengangkat. Jadi bisa mengangkat dan memasukkan kita ke golongan derajatnya orang yang ahli puasa dan orang yang ahli qiyamul lail dengan apa? Akhlak yang baik. Karena itu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemberian terbaik orang tua kepada anak-anaknya bukan duit, bukan harta, tapi pemberian terbaik orang tua kepada anak-anaknya adab yang baik, akhlak yang baik. Itu pemberian terbaik orang tua. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang ini kita bisa tahu anak berani sama orang tua itu sudah lumrah, sudah biasa. Bahkan kadang wong tua ini wis angkat tangan, tidak mampu orang tuanya sudah berani. Dan tidak sedikit orang tua yang membunuh anaknya. Anak yang membunuh orang tuanya. Kadang hanya masalah sepele. Jauh tukokno HP, tidak ditukokno dipateni. Jauh tukokno sepeda motor, tidak ditukokno dipateni wong tuane. Dan itu tidak sedikit, banyak. Orang tuanya memerintah anaknya mengaco tidak menghiraukan, tidak menjalankan, itu sudah banyak. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan orang tua untuk anak-anaknya. Sampai doanya itu sejajar dengan doanya Nabi untuk umatnya. Doanya orang tua untuk anak itu seperti doanya Nabi untuk orang tua. Tapi anak sekarang nggak ada. Kenapa? Karena sudah ditinggalkan adab ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mari kita pelajari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Berat, susah, tapi pelan-pelan kalau kita coba pasti bisa. Ya. Gunung yang tinggi, kita menaikinya tahap demi tahap, tutup. Kita kalau mau naik atas, loten. Kita naik dari anak tangga ke anak tangga. Walaupun sudah tua, tapi pelan-pelan akhirnya apa? Nutup. Begitu juga akhlak. Kita perlu pelajari
kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit pasti kita akan sampai. Mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak yang kedua dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan dalam maulid tadi itu, khalqan, ciptaan. Ini terakhir. Insya Allah tidak sampai 10 menit, guys. Mari. Nabi terbaik akhlaknya, kemudian Nabi terbaik ciptaannya. Terbaik ciptaannya. Ketampanannya Nabi itu luar biasa. Kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam bisa membuat perempuan-perempuan di zamannya memotong tangannya tanpa terasa, kalau itu terjadi kepada Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad, insya Allah bukan hanya tangan, dicincang tidak kerasa wongi, orangnya dicincang tidak kerasa. Kalau zamannya Nabi Yusuf, mereka tercengang ngelihat Nabi Yusuf, tangan yang dipotong tidak kerasa. Kalau melihat Nabi Muhammad saat itu misalnya, insya Allah dicincang wongi tidak kerasa. Kenapa? Jauh lebih tampan. Sehingga Imam Hasan bin Sabit, beliau mengatakan apa? Wa ajmalu minka lam taraqattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Lebih tampan darimu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun. Lebih baik darimu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun lebih tampan darimu, dan tidak pernah dilihat oleh mata setampan melebihimu, dan tidak ada yang terbaik yang dilahirkan oleh seorang perempuan melebihi darimu. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai keinginan kamu. Maaf nih, kalau ada orang ganteng, di sini ada orang ganteng, itu pasti duwe tapi. Iki ganteng, pasti ono tapi nih, tapi ireng. Iki ganteng, tapi ndek. Iki ganteng, tapi guru. Iki ganteng, tapi ono tapi nih. Begitu juga yang perempuan, iki ayu, tapi. Iki ayu, tapi. Ono tapi nih. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Bener-bener ganteng. Nggak ada tapinya. Itu Nabi Muhammad. Karena itu sampai bulan purnama cemburu. Cemburu kenapa? Sudah nggak ada yang ngelihat lagi di zamannya Nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang itu refreshingnya itu malam bulan purnama. Mereka duduk memandang bulan purnama, indah bagus. Lek wong biasa ngelaut, iku lek semalam bulan purnama biasa nang tengah laut mancing, asik padang. Kemudian mereka juga menikmati keindahannya bulan. Habis. Lek saiki akeh pemandangan, akhirnya ndak ono sing ndelok bulan. Zaman itu nggak ada pemandangan yang indah kecuali bulan purnama. Kalau sudah malam bulan purnama itu jejer orang. Tapi ketika sudah ada Nabi Muhammad, ditinggal bulan purnama. Gampangannya kayak bonbin. Bonbin ben laris. Kena ono taman safari. Sepi. Sampai ono sing mati, kate tutup nih. Kate tutup disubsidi lagi. Dan sebagainya. Gara-gara apa? Ada taman safari lebih besar, lebih banyak, kemudian permainannya lebih komplit. Ben ndak ono mek bonbin tok. Oh, nanti Surabaya bonbin, nek ndak bonbin THR. Akeh. Mereka perwisan sing ono Surabaya, kukut. THR kukut, bonbine ndak urip ndak mati. Kan ngonten. Lah sama dengan bulan dilihat ketika Nabi Muhammad lahir ada, ditinggal bulannya. Cukup melihat Nabi Muhammad, indahnya melebihi bulan. Makanya sampai bulan itu cemburu. Ya Habibun, ya gharul badru min husni wajhihi.
habibun, seorang kekasih. Yang membuat apa? Yang membuat bulan purnama itu cemburu karena keindahannya, keindahan wajahnya. Karena itu Nabi Muhammad ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa berakhlak dengan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sifat-sifat yang luhur dari Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Wa hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.